ini dompetnya Bapak. Bener nggak nih? Nah, ini dompet saya. Ya udahlah, kalau gitu gue nyantai dulu aja lah, baca-baca komen. Iya, udah. Aduh, Bapak lihat-lihat dong Pak kalau jalan. Jangan sampai Ibu. main handphone begitu. Ibu yang jalan nggak pakai mata. Mana? Apa lagi? Terus kalau gini emang Bapak mau ganti dong Pak. Ibu yang nabrak saya. Kok malah minta ganti rugi? Nggak salah, Bu. Bu! Macam-macam sama bos saya, ya? Astagfirullahaladzim. Ibu yang salah. Jalan dari sana. Pegang lihat. Ayo ganti Pak. Ganti. Itu salah ibu sendiri. Kita suruh minta ganti. Pak. Terus gimana Pak? Saya kan rugi banyak. Lu makanya kalau dagang yang bener, ya? Hampir aja bos gue ngomong apa, ha? Ngomong apa, bos? Apa? Cuma tahu kotor aja nih. Sendiri, ya Allah. Aduh. Duh, Ustadz mana lagi? Tinggal Galak banget nih orang. ngurusin orang kayak gitu. Nah, cabut nih orang ini. Bapaknya cabut nih. Aku samperin ah. Oleh aja, Bu. Bu, ya Allah Bu. Tadi kenapa Bu? Sampai ribut-ribut gitu Bu? Nggak apa-apa kok Mas. Tadi saya cuma ditabrak aja sama bapak-bapak tadi. Astagfirullahaladzim. Ini dompet Bapak tadi jatuh. Terus saya mau anterin aja ya Mas ya. Tapi Bu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa kok Mas. Saya nggak apa-apa kok. Bener? Iya. Atau saya aja yang anter Bu? Nggak usah deh Mas. Saya bawa motor biar cepet aja ya Mas. Saya yang bawa. Ya udah Bu. Ya. Hati-hati kalau gitu ya Bu. Iya, Bisa Bu? Mas. Sini dibantuin Bu. Bisa, Mas. Ya Allah, Ibu hati-hati ya Bu. Iya Mas. Masya Allah, mana mau balikin dompetnya lagi. Iya Mas. Semoga Makasih ya nggak Mas. apa-apa ya Bu. Ya, hati-hati ya Bu. Ya. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Semoga diberkahi Ibu atas kebaikannya dan dilindungi ya. Za. Allah, siap. Ya Allah, ente ngapain? Tadi ada kejadian Tat di situ Tat. Ustadz belum keluar, masih di dalam. Kejadian apa? Tadi ada ibu-ibu kayak jualan kue gitu. Hah? Terus aneh lihat kayak berantem sama bapak-bapak, ada 2 orang. Diomelin Tat, ibunya Tat. Udah gitu barang bawaannya tuh kue-kuenya pada jatuh. Dimaki-maki. Aneh juga nggak tahu sih ceritanya kayak gimana. Pengen nyamperin, galak banget bapaknya. Aneh sampai nyari Ustadz. Ya Allah Ustadz mana soalnya takut Tat kalau sendirian. Ustadz nggak keluar-keluar. Dan ternyata udah gitu bapaknya pergi, dompetnya ketinggalan Tat. Dompet siapa? Dompet si bapak itu. Yang marah-marah? Yang marah-marah. Lah terus? Sama si ibu dianterin coba. Udah tuh ibu diomelin, masih berbaik hati. Mau pulangin tuh dompet pakai motor. Padahal Ani udah tawarin naik mobil aja nggak mau. Masya Allah ya. Tapi overall, Overall. aman kan? Aman. Alhamdulillah. Sepertinya aman. Nggak tahu Amin. juga sih ya. Semoga aman lah ya Tat ya. Amin, amin. Dan yang penting juga Ustadz udah selesai kajian. Yap. Aman, lancar di dalam tadi. Lancar insya Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang kita kemana? Kita, bentar. Kajian udah nggak ada nih, aneh nih. Udah nggak ada jadwal lagi apa-apa hari ini. Balik rumah. Terserah Ustadz. Kalau Oke. mau ke rumah, Ani anterin. Sebelum ke rumah, aneh pengen beli kue. Buat orang siapa? rumah. Oh, Masya Allah. Buat bini di rumah ya? Buat bini dan anak-anak. Masya Allah. Oke ya, temenin Sembari jalan? ya. Sambil jalan. Oke. Kalau gitu langsung jalan sekarang? Langsung. Tapi jangan dulu. Sapa dulu sahabat RTV di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua di Ustadz On The Road bersama saya Reza Surya dan juga Ustadz Solmed. dan sebentar lagi kita mau jalan, kita mau beli kue, mau beli minuman, pokoknya segala macam buat di rumah Ustadz. Yup. Ikutin kita terus, kita jalan sekarang. Yuk. Oke, Sa. Bismillahirrahmanirrahim. Tat, Ane masih terngiang-ngiang Tat sama si ibu tadi ya.
bener-bener keadaannya itu terdesak banget. Udah dimaki-maki, tapi masih juga, apa ya, jujur. Soalnya itu dompet si bapak kan ketinggalan kan. Coba kalau ibu-ibunya dia benci, terus dendam, mungkin tuh dompet nggak akan dibalikin sama tuh ibu ya. Tapi aneh jadi kepikiran, Tat. Dalam Islam itu sebenarnya boleh nggak sih kalau kita berbohong tapi demi kebaikan? Jujur itu kan sifat terpuji yang sangat diagungkan oleh agama. Bahkan kejujuran itu ya menjadi perintah dari Nabi SAW. Alaikum bisidqi. Senantiasa bagi kalian selalu berada dalam kejujuran, ya, dalam kebenaran, dalam kebaikan. Itu sifat yang mulia. Karenanya kebohongan itu menjadi sifat yang sangat dibenci. Kalau jujur, sifat yang sangat dicinta, sementara bohong itu sifat yang sangat dibenci. Bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dibenci oleh siapapun. Tapi yang menarik, Zak, pertanyaan ente nih. Adakah kebohongan yang dibolehkan? Gitu kan? Demi kebaikan misalnya. Demi kebaikan, banyak orang gitu. yang bilang kayak gitu kan. Oke, kalau kita merujuk dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, ada sebetulnya bohong yang diperkenankan. Nah, menarik nih ya. Oke. Kok boleh bohong gitu? Boleh. Satu, bohong ketika kita mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai. Oke. Si A dengan si B bertengkar. Oke. Si C lalu berbohong. Ya. A dapat salam dari B. Oke. B dapat salam dari A. Oke. Padahal A dan B tidak pernah mengirimkan salam. Oke. Tapi demi kebaikan, kedamaian antara si A dan si B, dia berbohong supaya damai. Oke. Begitu ketemu kan A dengan B, tahu-tahu jadi rukun. Ya. Karena mereka merasa bahwa kedua-duanya saling berkirim salam, padahal tidak. Padahal tidak. Ini hanya karangan si C. C. Oke. Yang kedua, bohong dalam perang. Oke. Jadi dalam perang itu kita kalau jujur malah kalah. Oke. Karena perang itu siasah ya. Siasat ya, Mengatur strategi. strategi. Oke. Berapa pasukan Reza? Cuman 2 om. Ya. Kirim aja 4 selesai. Berapa pasukannya? Banyak. Berapa pasukannya? Tak terhingga. Berapa pasukannya? Ribuan. Wow. Jadi jangan jujur kalau lagi perang itu. Yang ada lu berantem. Iya. Perang tadi. Artinya ada sisi-sisi di mana seseorang itu kalau merayu memang kadang-kadang ya bohong. Tapi ya seperti itu perlu ya, Tat ya, untuk Ya itu bagian pasangan, ya. Kalau enggak mau gimana? Merayu boleh dibilang ya 90% itu campurannya adalah campuran bohong dalam tanda kutip, tapi dengan bahasa yang indah. ya. Nah, seperti itu, Zak. Dan Kalau tujuannya pertanyaannya. baik Dan tadi ya. tujuannya baik. Zak. Ya, Tat. Nah, kita beli kuenya di sini aja nih, Zak nih. Sini aja ya. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja belok kiri nih. Oke, siap. Lagian ke depan juga macet banget, Tat. Makanya. Pak, saya mau ngembaliin dompet ini, Pak. Dompetnya bosnya Bapak. Lu yang tadi kan di sana, hah? Lu ngapain ikut-ikut gua, ah? Saya cuma ngembaliin dompet, Pak. Dompet bosnya Bapak. Kagak bisa! Lu modus nih, modus lu, hah? Enggak, beneran ini dompet bosnya Bapak. Coba deh, Pak, tanya. Nggak mungkin punya bos gua kayak begini, jelek, hah? Bapak jangan nuduh-nuduh dong. Ini kan dompetnya bosnya Bapak. Nggak bisa! Astagfirullah. Pulang lu, pulang! Tat, ini ibu yang tadi, Tat. Kenapa lagi, Zak? Ini ibu yang tadi mau balikin dompet. Yang Anda ceritain tadi sebelum kita berangkat. Oh, Bapak, ini beneran dompetnya bosnya Bapak. Wah, gua aja lu, ah, lama-lama lu, ah! Astagfirullah. Oke. Ya. Alhamdulillah, tapi dia ketemu tuh. Kamal! Bos, lu bos! Lihat dompet saya, Pak. Wah, nggak tahu bos, kayaknya nih katanya bos. Ini punya bos dompetnya nih. Hah? Bapak. Bener nggak nih?
Nah, ini dompet saya. Iya Pak, tadi saya nemuin dompet Kamu maling Bapak. ya? Enggak, saya nemuin dompet Bapak tadi di sana Pak, jatuh. Berarti ini pasti modus nih. Kamu pasti modus ini. Lu balik, lu balik. Enggak, saya bukan maling. Sabar Pak, ini orang tua Pak. Jangan main tangan kayak gini Pak. Pahlawan lu. Lu siapa? Bukan pahlawan, bukan siapa-siapa Pak. Tadi saya lihat Bapak dari awal udah omelin ibu ini. Masalah. Sekarang main tangan lagi. Masalah buat lu. Masalah buat saya Hah? Pak. Lu siapa? Ini orang tua Pak. Siapa lu? Saya bukan siapa-siapa Pak. Bang. Sabar. Bang, sorry Pak. Ini siapa Pak? Sabar Pak. Pak, sorry nih Pak ya. Oke, sorry nih. Bukan saya mau ganggu ya Pak. Ini teman saya Pak. Enggak nih Bapak ada apa di tengah-tengah keramaian begini kok ribut, berantem, terus Ini, teman Tat. saya dicekel. Ibu ini didorong-dorong Tat. Orang tua main tangan Tat. Pak, sorry Bang ya. Pak, saya mau tanya nih Pak. Ini apa Pak yang bikin Bapak kayak begini nih? Teman saya dicekel. Ini Tat. Tadi kan Ustadz juga lihat sendiri. Ini abang dorong-dorong ibu, main tangan, malah mau dipukul lagi kayaknya. Bang, Nuduh dari mana Pak? Saya lihat sendiri dari mobil. Gimana nggak dipukul sama bodyguard saya? Dia ngambil dompet saya, Mas. Dia nabrak saya tadi. Itu mau ngambil dompet saya. Pak, dengar dulu Pak. Abang juga Pak. Coba kita bicara baik-baik ya Tat ya. Ini saya Tat, aneh sendiri yang jadi saksi bahwa ibu ini mau nolongin Bapak. Karena dompet jelas-jelas dompetnya dibawa. Lu ngomong. Bang, sabar dulu Bang. Wah. Abang sabar. Dengerin saya ngomong dulu. Izin. Mohon izin saya ngomong dulu. Ibu ini nolongin Bapak. Waktu Bapak tadi cekcok di gedung, dompet Bapak nggak sengaja jatuh, Pak. Yang nolongin Ibu. Coba Ibu orang jahat, langsung dibawa kabur. Ini Ibu orang baik. Disamperin ke sini, cuman untuk mau balikin dompet Bapak. Sampai di sini mau didorong, mau dipukul. Saya ada di sini, Pak. Oke. Pak, maaf ya Pak ya. Sebelum Bapak, Abang, nuduh, apalagi sampai melakukan kekerasan, kan alangkah baiknya ditanya baik-baik, Pak. Ibu nemu di mana dompet ini? Saya nemu di parkiran, Pak. Waktu Bapak tadi maki-maki saya. Dompetnya jatuh. Iya, Pak. Pertanyaan saya, kenapa Ibu mau balikin dompet orang yang sudah nyaci maki Ibu? Itu kejujuran saya lah, Pak. Saya kan karena nggak enak juga kasihan sama Bapak itu. Mungkin salah saya juga tadi tabrakan sama dia. Mungkin saya lagi meleng, Pak. Iya, udah. Iya, Bro. Ini dompet Bapak tadi jatuh. Terus saya mau anterin aja ya, Mas ya. Masya Allah. Abang, kalau besar hati, Bapak juga, ya alangkah baiknya saling memaafkan. Ini mungkin kesalahpahaman antara Bapak dengan Ibu, pun demikian Ibu juga mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi tadi, sehingga Bapak akhirnya salah dalam mempersangkakan. Ya. Iya Bang, nggak apa-apa Bang. Sama-sama Bang, maafin saya juga Bang. Saya minta maaf. Ya Pak. Saya minta maaf, Ibu. Saya udah nuduh Ibu yang enggak-enggak. Saya tadi agak keras. Dan mungkin sebagai ucapan maaf saya nih, Mas, Pak Ustadz, dagangnya Ibu, mungkin saya bisa beli semuanya, Ibu.
Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Pak. Bang, makasih ya. Terima kasih Bapak dan Abang. Baik. Ya, Kalau gitu. udah selesai. Ya. Maaf ya, saya ngeganggu jadi nih. ikut campur. Saya ke dalam dulu. Ya. Mari Terima Pak. kasih ya, Pak. Pak Mari. Bupati. Assalamualaikum. Makasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Untungnya Tat, si ibu itu bener-bener nemuin si bapak. Jadi bisa menyampaikan amanahnya, bisa menjaga itu dompet. Coba kalau nggak ketemu, mungkin bingung juga tuh ibu. Padahal niatnya udah bener kan. Untung dia jago kali naik motor ya. Alhamdulillah ketemu. Terus juga dompetnya, haknya yang bukan miliknya gitu ya, kembali ke tempat yang benar. Bener-bener si ibu teh bisa menjaga amanah. Bener-bener yang bukan miliknya nggak dia ambil. Tapi kalau di zaman dulu Tat, zaman Rasulullah gitu, pernah ada nggak cerita-cerita yang mirip-mirip kayak gitu kan? Kejadian-kejadian yang seperti itu. Iya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi Za. Pemuda ini sangat tertarik dengan Islam gitu. Dia banyak melihat tetangganya, saudara-saudaranya ini hidup rukun, damai, aman di bawah naungan Islam. Tapi anak muda ada satu yang mengganjal di hatinya gitu. Oke. Dia tuh kayak belum pernah bisa lepas dari dosa, dari maksiat gitu. Oke. Namanya anak muda gitu ya. Iya. Terus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kasih aku nasihat gitu. Aku ini suka dengan Islam, tapi ya kadang dalam diri ini masih kepengen bikin dosa. Ya. Nasihat Nabi cuma satu, jangan bohong gitu doang. Jangan berbohong. Jangan bohong. Nah, wah simpel. Ternyata cuma jangan bohong doang. Ah. Bukan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu gitu. Jangan bohong. Nah, Oke. singkat kisah, ini anak muda ketika terbesit ingin melakukan perbuatan zina. Waduh, nanti kalau Nabi tanya, apa jawaban saya ya? Nah, kan nggak boleh bohong. Kan nggak boleh bohong. Masa saya jawab enggak? Kalau jawab iya, wah ada hukumannya. Jawab enggak, saya bohong. Nggak jadi. Yang tadinya nggak mau sholat, jadi sholat. Yang tadinya nggak mau beribadah, jadi ibadah. Yang tadinya pengen melakukan maksiat dan dosa, nggak jadi. Cuman itu nasihat Nabi, jangan bohong. Masya Allah. Jadi nasihat satu untuk semua. Untuk semua, karena anak muda itu senang yang instan. Iya benar. Iya, kalau terlalu panjang dia malah ruwet. Aduh, kok ribet sih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Malah nggak jadi. Malah nggak jadi, pusing gue, kan gitu. Ngedengerinnya. Nabi kasih nasihat simple betul, jangan bohong. Za, ada pertanyaan. Ya, Dad. Seperti biasa dari Ustadz Onderut. Dari Instagram. Instagram. Onderut. Ustadz Onderut. Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam. mau tanya, saya penjual makanan di kantin sekolah. Kadang ada saja pembeli yang kurang jujur dengan membeli gorengan. Misal 5, bilangnya 2. Nah, untuk menutup kerugian saya, harganya akhirnya saya naikin. Bolehkah seperti itu Ustadz? Nah, gimana tuh, Tad? Ini yang pertama ini, wahai kamu yang pada beli ya, jangan dipikir hanya sekedar pisang goreng, bakwan goreng itu tidak menjadi masalah kelak di akhirat. Ya Allah, naudzubillah. Apapun milik orang, mau itu cuman peniti lagi sekalipun, ya itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi jangan pernah mengecilkan dosa. Ya. Nah, dengan pertanyaan, bolehkah saya naikin harga? Ya boleh-boleh aja. Orang saudara yang dagang kok. Harga bakwan 10 juta, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa enggak? Cuman pertanyaan ada yang beli apa enggak? Iya. Kan gitu. Jadi pedagang itu bebas. Ya, selama dia bukan bahan-bahan yang sangat pokok, ya. Nah, misalnya kayak minyak goreng, tiba-tiba diembat ke 60.000. Nah, ini bahan pokok, ini tidak boleh sembarangan orang pasang harga. Ya. Tapi kalau baju, ya mau dijual 10 juta pun nggak apa-apa.
Ya. Nah, sama kayak pertanyaan, bolehkah saya naikin pisang goreng? Ya boleh. Dari 2.000 ke 4.000 boleh. Alasannya supaya menutupi subsidi silang, ya nggak ada masalah. Nah, kan seperti itu. Dan kita mau selesai juga. Iya. Saatnya Jadi saatnya kita ngobrol untuk kesimpulan. kesimpulan. Pertama, jujur itu memang sesuatu yang disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasul, dan tentu disenangi oleh segenap manusia. Sebaliknya, bohong adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi, dan tentu dibenci oleh segenap manusia. Ya. Karena itu, belajarlah untuk menjadi orang yang jujur. Ya, jujur dalam berucap, jujur dalam bersikap, jujur dalam beriktikat di hati. Ada orang yang hatinya juga bohong gitu. Lisannya bilang, iya saya maafin, tapi hatinya kagak. Iya. Nah, belajar untuk jujur. Jujur dalam segala hal. Baik ucapan kita, baik perbuatan kita, maupun juga hati kita. Hati kita. Nah, jujur itu membawa kebaikan. Kebaikan itu akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bohong itu akan membawa seseorang pada keburukan. Bahkan keburukan-keburukan yang lain dari satu kebohongan sekalipun. Dan keburukan itu membawa seseorang masuk ke dalam api neraka. Ya. Nah, karenanya belajar dari perkara-perkara yang kecil ya. Jujur untuk tidak nyontek, misal buat para pelajar. Ya. Jujur untuk tidak mengambil walaupun hanya bakwan 1 butir atau apa Satu buah. satu buah ya, 1 gorengan ya. Satu gorengan. Jangan. Ini adalah ilmu kehidupan. Orang yang tinggi sebesar apapun atau sebanyak apapun gelar yang dia punya, Za, kalau tidak ada kejujuran maka gelarnya tidak akan menjadi apa-apa. Ya. Dia mah gelar doang, sarjana hukum, tapi dihukum karena tidak jujur. Nah, artinya ini satu ilustrasi bahwa percuma punya pendidikan yang tinggi kalau tidak memiliki kejujuran di dalam diri. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah kita memiliki wawasan, ilmu yang tinggi, apalagi punya gelar dan jabatan yang besar, maka kejujuran harus menjadi filter yang harus ada dalam kehidupan ini. Tapi emang menarik banget sih. Ini kayak seperti sepele. Salah satu nilai kehidupannya sepele, tapi ternyata punya makna dan bisa melahirkan kehidupan yang bersih. Yap. Karena itu tadi bertautan, ketika kita sudah mulai jujur, semuanya akan baik. Dan ketika kita mulai bohong, semuanya juga nggak akan ikut menjadi buruk. Yap. Dan semoga kita mulai sekarang, sahabat RTV semua, yang biasa bohong-bohong kecil, mulai dari sekarang. Nggak ada kata telat untuk membiasakan diri, melatih kejujuran kita dimanapun dan kapanpun. Insya Allah. Insya Allah, amin. Amin. Ya, benar banget. Karena sebentar lagi kita bakal sampai. Jadi saatnya kita pamitan dulu. Nggak mungkin kita ngobrol terus sampai ke rumah kan. Jadi sahabat RTV jangan lupa patuhi protokol kesehatannya nih 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas kalian. Dan juga sebentar lagi RTV bakal moving ke TV digital. Kalau gitu saatnya Reza Surya pamit. Ya, Soulmate juga ikut pamit, Za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.